warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu al-hasanah wal hasanatu bil 'ashri amsalha. Shadaqa Rasulul Karim. Hadirin jamaah mushola Badrul Amal yang insyaallah dirahmati Allah, wabil khusus kepada ketua mushola, ketua takmir mushola, pengurus dan juga sama sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini mari kita senantiasa panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat dan juga limpahan barokahnya, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa menunaikan perintah-perintah Allah, bisa melaksanakan ta'abbud ilallah, bisa menunaikan dan mencontoh sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan agenda malam hari ini dengan bersama-sama thalabul ilmi di majelis tahlim, majelis tahsin kita. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, amalia-amalia kita yang kita tunaikan sejak mungkin dari tadi pagi bangun tidur kita sampai pada saat ini malam hari ini duduk kita di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia atau kesempatan yang Allah berikan kita di dunia ini tidak lain dan juga tidak bukan kecuali ini Allah memberikan ruang kepada kita, kesempatan kepada kita untuk selalu berbekal, mencukupkan bekal, mencukupkan perbekalan untuk menuju perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang insya Allah kekal selama-lamanya, yaitu menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini diibaratkan, kata Nabi, seperti orang yang bersinggah saja, ya, orang yang dalam perjalanan musafir tapi bersinggah sejenak di dunia. Tapi kemudian tidak lama kemudian setelah itu juga melanjutkan perjalanan ke arah tujuan, yaitu akhirat. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, persinggahan kita di dunia ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbekal, mencukupkan bekal, yaitu dengan amal saleh yang insyaallah akan kita nikmati kelak, akan kita nikmati hasilnya kelak, imbalannya kelak dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, umat kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan para tabi'in, pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Mudah-mudahan hadirin yang mulia, kita semua termasuk seluruh keluarga kita, bahkan sampai anak keturunan kita, mudah-mudahan kelak di yaumul akhir masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan agenda tahsin kita pada malam hari ini, yang insyaallah ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya, kurang lebih insyaallah kalau ingat saya sih ke-9 insyaallah. 10 kayaknya. 10 ya malah, masyaallah, barakallah insyaallah. Mudah-mudahan perjalanan yang begitu panjang ini tidak mengurangi semangat kita, tapi panjangnya perjuangan kita untuk menambah semangat dan menjadikan semuanya ini
bagian dari mujahadah kita, kesungguhan kita dalam thalabul ilmi, dalam rangka untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Untuk sempurnanya majelis dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali tahsin pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktunya biar maksimal kita manfaatkan dengan baik, langsung ya kita satu-satu tilawatul Quran, khususnya surah Al-Fatihah dari ta'awud sampai ayatnya ke-7. Nanti tafadhol, silakan bagi bapak-bapak sekalian yang pada malam hari memanfaatkan kesempatan ini untuk murajaah hafalan ya, juz amma atau juz 30. Kalau saya usul diawali dari 6 ayat terakhir, itu kan satu lembar itu 2 muka ya, dari surah Al-Kafirun sampai surah An-Nas. Tafadhol dipilih aja, monggo dipilih surah An-Nasnya atau Al-Ikhlas atau langsung semuanya. Terurutan dari Al-Kafirun, kemudian An-Nasr, terus Al-Lahab, terus kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, silakan. Biasanya di awal dari sebelah kanan, insya Allah ya, istiqomah kanan terus permulaan. Dan diberikan contoh oleh Pak Ustadz Saiful. Tafadhol Pak Ustadz Saiful, monggo. Al-Fatihah sekalian murajaah. Gitu. Tapi satu surat boleh, 2 monggo, langsung 6 aja, kawannya juga mau baca. Karena nanti ada koreksi, artinya penyempurnaan bacaan. Apalah mau cenderung. Apalah mau cenderung. Iki Fatihah di sini. Dari Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Rohnya nggak usah panjang-panjang, cuma harokat aja Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Khair ya. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Fatihahnya insyaallah bagus. Tinggal botnya yang panjang, balad dolin 6 harokat. Kalau rohnya tadi 2 harokat. Ihdinas siratal. Kemudian selanjutnya murajaah, ambil surah Al-Kafirun boleh, An-Nasr boleh, Al-Lahab monggo. Maksudnya gini loh. Dari surah. Kalau kita baca inah atau inah itu, maksudnya mau dikoreksi bener enggak? Ini perihal bukan masalah panjang-panjangan ini, Bang. Bedanya semua harus semua masuk ke Akhir aja. Oke. Jadi satu lembar. Tapi nggak bawa coba apa lagi. Kalau maksud saya itu panjang ayat itu jangan Jadi yang panjang. Kita ngambil yang pendek-pendek aja. Dari surah Al-Kafirun.
baca Pak Ipul. Nggak usah baca Pak Ipul. Hafalan pas sholat aja jadi, yang dibaca pas sholat. Oke. Sholat gak gitu Pak Ipul. Biasanya gak gitu. Nah, dia. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah dibacakan oleh Ustaz Saiful surah Al-Fatihah dan murajaah surah Al-Kafirun. Beberapa mungkin yang sedikit saya ulas dalam surah Al-Kafirun itu, Qul ya ayyuhal kafirun. Ianya itu ianya diperpanjang. Ini bacaannya adalah mat jaiz munfasil 5 harokat atau 2,5 alif. Demikian juga la a'bud. Ini dia juga panjang 5 harokat. Mat jaiz munfasil. Dikatakan mat jaiz munfasil adalah ketika ada mat tabi'i, kemudian setelah itu ketemu alif atau hamzah yang tidak dalam satu kata. Kemudian juga wala antum abidu nama a'bud. Di ayat yang ketiga, lanya la yang wala itu juga 5 harokat. Ma a'bud terakhir juga 5 harokat. Tadi yang dibacakan Pak Saiful betul, beliau bacanya panjang karena memang harus panjang gitu kan. Kemudian wala ana abidum ma abadtum. Walanya juga 5 harokat. Wala. Terus yang ke ayat yang kelima ada wala antum abiduna ma a'bud. La wala itu 5 harokat, ma juga 5 harokat. Insyaallah itu terkait dengan mat jaiz munfasil. Kemudian ada huruf qalqalah di akhir ayat. A'bud, ya kan begitu ya. Ma'bud 2 kali, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Huruf qalqalah ada berapa? Ada yang masih ingat huruf qalqalah? Ada qaf, ta, ba, jim dan dal. Ada 5 huruf qalqalah. 5 huruf qalqalah ini ketika dia waqaf atau mati atau sukun, maka membacanya dimembalkan, dipantulkan atau dimembalkan. Nah, yang kita temui di sini adalah di akhir ayat yang ketiga ini a'bud. Ya, dia di akhir ayat dan dia waqaf, maka dia disebut sebagai bacaan qalqalah kubro. Kubro. Jadi mantulnya diperjelas. A'bud. A'bud. A'bud, bukan a'bud gitu aja, kan? Jadi a'bud. A'bud. Yang kelima juga begitu, ayat yang kelima. A'bud. Jadi insya Allah itu bisa dipahami ya. Yang ini Tat, tanya Ustaz. Yang keempat nih Tat. Yang ayat keempat, abatumnya itu kan ada tasdid nih di ta-nya. Ya. Nah itu jadi pakai masuk yang di da-nya apa langsung masuk ke ta? Masuk ke ta-nya. Oh, abad. Abatum. Bukan masuk ke da-nya, langsung masuk ke ta. Jadi da-nya nggak dipakai. Iya, langsung abatum. Abatum dan abad. Kemudian ini Ustaz, saya sering kali dengar imam itu nun mati ketemu ta ini jadi dengung dia Ustaz. Ya. Jadi dipakai jadi ang apa didengungin aja dia. Angtum ya. apa an aja biasa an didengungin aja gitu. Didengungin
Jadi masuk ke huruf taknya juga. Antum. Bukan pakai tapi ya tadi. Bukan. Enggak ya. Dia bacanya ikhfa ma'al hunna. Tak itu huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Di antaranya. Jadi bukan antum itu bukan. enggak ya, Tadi? Antum. Didengungkan saja. Dia bacaan ikhfa ma'al hunna. Ikhfa disertai dengan hunna. Wala antum bukan murni Iya, bukan antum wala antum abiduna ma a'budu. Jangan juga dibaca idhar antum misalnya, salah juga. Antum dibaca jelas, salah. Nanti dia bukan bacaan itu, dia ikhfa ma'al hunna namanya. Tak huruf ikhfa ketika nun mati atau nun sukun atau tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin dhammah ketemu huruf ta, kita bacanya ikhfa ma'al hunna. Wala antum. Kemudian yang keempat ini saat Yang keempat. wala ananya ini panjang nggak sih? Harokat itu. 2 harokat. Yang dipanjangin alanya, walanya. Nah itu maksudnya pada nolnya itu Ya, ada nol. dia. Ngapa dia Tat? Beda cetakan apa ini? Enggak semua Sama Semua ada ya? semuanya. Ada nol ya? Kalau dia tak nonjok itu panjang. Tapi kalau dia bulat, pendek dia. Walaupun dia ada tanda panjang itu pendek. Ini panjang ini. Ini nonjok, dia Oh. baca. 2 harokat dia. Wala ana abidu ma'abad. Yang 5 harokat wala ya mat jaiz munfasil, yaitu ketika ada mat tabi'i ketemu alif atau ketemu hamzah yang tidak dalam satu kata. Insyaallah dilanjutkan Pak Idham. Pak Anusat nambah lagi surah satu lagi apa cukup itu dulu? Ini satu lagi ijazah. Yang lainnya Satu lagi Pak. Ijazah Dia sering coba, dia sering ijazah sering. dia. Ada. Anasir sering. Jangan lihat Pak Ibu. Jangan lihat, maksudnya jangan lihat di situ Mulai coba. Nanti kebenarannya nanti baru dikoreksi. Toib gitu Pak. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh lirik lu ya. ini tes dulu, tes tarikan suara. Enggak boleh lirik lu. Ini hafalan. Iza nasrullah wal fath. Ya, khair, bagus. Tayyib. Iya. Warawai. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Khair. Alhamdulillah. Bagus. Nah, terus sering saya ini Bang, ya. Saya Masab. ulang dari apa aja? Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Innahu kana tawwaba. Toib. Korek. Ya, ini sebelum saya jelaskan sedikit. Tadi ada pengenalan bacaan mat jaiz munfasil. Kalau ini mat jaiz, mat wajib muttasil. Yang Mat mana, San? wajib muttasil. Singin tiga tuh. Izaja. Oh. Ja'a. Jadi ketika ada mat tabi'i ketemu hamzah atau alif, dia bacanya lebih panjang. Ya, harus 5 itu harus panjang ya. Mat wajib, namanya wajib kan harus ya. Ketika ada mat tabi'i ketemu alif atau hamzah yang dia satu kata, maka bacanya adalah mat wajib muttasil. Dia bacanya harus 5 harokat atau 2,5 alif. Kalau yang di atas tadi mat jaiz, ya. Ini mat wajib yang dulu yang di atas tadi mat jaiz. Kalau jaiz itu boleh, terkadang nggak panjang seperti itu persis, tidak harus 5 harokat. Kalau mat wajib hukumnya harus dipanjangkan menjadi 5. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Ya, ini yang perlu saya sampaikan juga, karena kalau dibaca hidupnya kan wal fathu, ya. Karena di akhir ayat biasanya diwakafkan. Sebenarnya ada tanda lam di atas itu tanda boleh diwasolkan, dilanjut boleh. Seperti yang diteruskan Pak Ustadz Saiful tadi boleh. Afwajan fasabbih, itu namanya diwasolkan, itu boleh diteruskan. Diwakafkan juga boleh karena di akhir ayat. Nah, ketika kita mewakafkan huruf yang hidup dan sebelumnya mati, wal fathu kan itu artinya, maka kita harus membacanya wal fath. Haknya itu ada, masih ada. Wal fath. Wal fath. Wal fath ya seperti itu. Wal fath. Jangan wal fath gitu aja. Haknya tetap ada dia. Wal fath. Wal fath. Jangan dibaca wal fath. Salah. Yang ayat ketiga ini Ustaz, yang pertengahannya wastaghfir. Nah, wastaghfir. Ada hanya wastaghfir. Bukan dibaca wastaghfir, gitu aja bukan? Astaghfir. Karena ada huruf h yang wastaghfir. Wastaghfir. Astaghfir. Ya, hanya ada, harus ada hanya itu ada. Huruf h harus dibunyikan meskipun samar. Wastaghfir. Bukan wastaghfir, gitu aja bukan? Wastaghfir. Ada yang dikoreksi terkait dengan yang dibaca Pak Saiful? Toyib. Toyib. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Monggo silakan. Terus kayak motong kalimat. Iya. Terus mulainya dari mana itu? Nah, yang saya pernah dengar itu kan biasanya kalau kita udah berhenti di tengah terus kita tarik lagi diulang. Itu kan harus lihat terjemahan tuh. Ya, ada yang gitu. Satu kata, minimal satu kata. Umumnya itu wow itu kan dan artinya. Dan ya. Ditarik supaya dia nggak putus. Betul, biar artinya dia Kaitannya berubah. Pak Ustadz Saiful mulai dari aku aja itu. Iya. Sebenarnya aku aja ini artinya apa Pak Ustadz? Wah, ini dibuka dulu Pak. Soalnya kan kalau dia berkata beda-beda ya Pak Ustadz. Saya di sini ini ada terjemahannya. Iya, silakan. Kalau terjemahan per kata itu kan biasanya beda. Ya. Nggak ngurut kayak Iya, gini kan. betul. Itu yang saya baca itu. Coba dibacakan. Artinya kaitannya apakah memang benar harus ditarik dari aku wajahnya ini terus? Maksudnya di ayat kedua ini kan artinya kalau lengkapnya gini Pak Ustaz. Nggih. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, kalau Apa aja? Fidinillahnya ini itu jangan masuk ke agama Allah itu kan? Iya. Oh, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah gitu ya. Dan kamu akan melihat manusia dan kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah gitu kan.